Besar Haji Jalal Hadiwinoto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dari utara, lewat dari utara, jalan ke selatan dan ke bentuk. Kemanapun kita akan Kemudian nanti dilanjut keluarga. berdoalah semoga menjadi berkah. Dimanapun kita sedang berdiri, sempatkanlah untuk bersilaturahmi. Betapa indahnya dunia terasa bila kita mau membuka hati. Dengan bersilaturahmi, Allah mencintai, menyayangi sesama. Allah juga menyayangi. Dengan bersilaturahmi, mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Mari kita bersalaman, saling memaaf-maafkan, untuk mengharap ridhonya. Selamat di dunia dan di akhirat. Betapa indahnya dunia terasa bila kita mau membuka hati. Dengan bersilaturahmi, Allah mencintai, menyayangi sesama. Allah juga menyayangi. Dengan bersilaturahmi, mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin lapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Betapa indahnya dunia terasa bila kita mau membuka hati. Dengan bersilaturahmi, Allah mencintai, menyayangi sesama. Allah juga menyayangi. Dengan bersilaturahmi, mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Dengan bersilaturahmi, Allah mencintai, menyayangi sesama. Allah juga menyayangi. Dengan bersilaturahmi, mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amr dari Abu Qabus, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an, yang menerimanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersabda, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Rahim itu adalah bagian dari kata Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghubungkannya, maka aku berhubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskannya, aku putuskan dia. Ibu Iwan ya? Badannya sehat, panjang umur, sukses, jadi anak yang soleh dan solehah semuanya, berbakti kepada orang tua,
dan tetap istiqomah selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa ini. Dia wajib kita mensyukuri, syukri. Alhamdulillah. Yang kedua, saya terima kita tadi. Kalau tadi dibacakan oleh Sarjuman Raji, bagaimana kehidupan suatu apapun Bapak, saya selalu mengiringi ketika beliau ada di daerah yang merah, dan selalu saya membuntuti, mengintili beliau, dan ternyata sekarang sudah menjadi sekian banyak. Inilah generasi yang memang harus kita perbaiki. Karena apa, kerusakan sekarang dengan kerusakan dulu beda. Tapi sekarang anak-anaknya cerdas, intelektual, hanya kita mohon akhlak dan perbuatan. Inilah yang harus kita prihatinkan, karena generasi sekarang adalah generasi merunduk. Kenapa merunduk? Karena semua lihat HP. Dari sekian yang ada di dalam suatu pertemuan pasti ada yang, bahkan tadi MC pun juga harus melihat. Tadi saya diberi teks ini juga bingung malahan. Ini saya suruh baca. Karena saya mewakili kepada Mbak Yu yang paling sepuh sekarang ini, yang masih sugeng, dan juga karena murkanya kurang. Kita jaga itu. Ini satu sebelum saya menjawab. Karena saya tadi dengar begitu fakta itu sudah baik juga ya dengan Bapak. Karena saya hanya mewakili, maka saya lupa itu mewakili yang paling sepuh saat ini, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang toh, masih ada yang mulutnya kelihatan. Woi. Karena saya itu kalau di depan gini mesti matanya jelalatan. Lihat, kelihatan mulut. Jawablah, karena yang wajib bukan saya, bukan yang mengucap tapi yang menjawab. Itu wajib. Nek enggak jawab dosa. Kalau saya sunat, karena selamat, mengucap selamat. Kalau saya berdoa kalau enggak terserah saya. Tapi kalau saya udah Alhamdulillah terjawabnya. Pada anak cucu, buyut dan cicit dan canggah, kami semua orang tua dengan hati yang tulus menerima permohonan maaf kalian semua. Kami sebagai orang tua juga pasti banyak khilaf, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Maka kami juga minta maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Setelah kita menjalankan puasa penuh 1 bulan ini, sehingga menjadikan kita semua kembali kepada fitrah dan kesucian, menjadi pribadi yang penuh ketakwaan. Hanya doa kami menyertai kalian semua. Semoga kalian atas segala hilaf dan kesalahan, ada tutur kata dan perilaku kami semua yang kurang pada tempatnya, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih atas segala didikan dan bimbingan serta doa restu yang tak pernah wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Rahman ya Rahim. Ridhoilah kami semua ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada anak cucu kami yang sedang menempuh pendidikan, yang akan masuk ke perguruan tinggi, yang telah menerima jabatan baru, mudahkanlah dalam tugasnya ya Allah. Yang akan menerima jabatan, berikanlah kemudahan untuk mengemban amanah itu dengan ridhomu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semuanya yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan Allah mudahkan kesulitannya ya Allah. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Allah. Bimbinglah kami ke dalam jalan-Mu ya Allah. Jagalah hati kami untuk senantiasa istiqomah membawa ajaran agama ini sampai kami nanti menghadap Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada umatnya, para sahabatnya, kemudian diikuti oleh para tabi'in, disampaikan kepada umat setelahnya, sampailah kepada kita sekalian. Maka mari kita terus bersalawat kepada beliau dan juga berusaha untuk mengikuti, meneladani apa-apa yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 21. Setiap pertemuan keluarga saya selalu mengutip ayat ini untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga terah. Terah itu kan turunan ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallah. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ustaz Dr. Andes Imron Effendi SPDI, menika saranganipun Mbak Atik kalau sekolah ibu. Nanging dados Ustaz kelilingnya sudah seluruh Banyuwangi habis. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Dr. Andes Lakjono selaku tuan rumah dan pegang rekor jumlah anggota keluarga yang paling banyak, 30 lebih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak, cucu, buyut, tangga yang sangat kami sayangi. Pertama sekali mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka untuk memperkokoh keluarga Bani Jalan Hadi Winonto. Insya Allah dengan terbentuknya keluarga ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki keluarga kita. Sing wis apik ben tambah apik, sing durung apik ben tambah apik. Artinya kabeh dalam artian supaya lebih baik. Itulah sebabnya kemarin pertemuan di Jogja kita bentuk Bani Jalan Hadi Winonto.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini terutama untuk anak saja lupa, terutama untuk cucu, buyut, tangga. Saya perkenalkan yang sekarang fotonya ada di depan, Mbah Jalal Hadiwinoto. Beliau lahir 1908. Tidak tahu cucu cicit itu dulu sudah diangan-angan apa belum gitu. 1908. Nama istri Siti Fatsuna. Pendidikan beliau ada Mulo. Mulo itu SMP-nya sekarang. Mulo. Pekerjaan dinasnya adalah pembimbing agama Islam bagi masyarakat. Bahkan ini juga keraton. Beliau pernah mendapat kekanten ya, dari keraton, sehingga mendapat depan huruf R ya, Raden Jalal Hadiwinoto. Pernah cerita dengan saya dapat apa begitu, ning barang mis orang salah satunya dijual untuk mondok, kenang-kenangan itu. Jadi cerita dengan saya, kenang-kenangan itu dijual untuk mondok. Beliau wafat tahun 1987. Alamatnya masih di Pajeksan, Kelurahan Sosromonduran, Gedung Tengen, Jakarta. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, Mbok Menawi, putra dan cucu apalagi buyut nggak tahu sebetulnya Mbah Jalal Hadiwinoto itu keluarganya berapa. Saya bacakan saja. Putra yang pertama namanya Muhyiddin, tapi meninggal kecil. Kemudian yang kedua Imrotun, hidup belum lama meninggal, usia berapa? 86, baru sedok, yang tinggal di Mataram, Lombok. Kemudian Istifaiyah meninggal kecil, Tadi yang Bu Imrotun tadi nikah dengan Muhammad Harun Mustafa. Kemudian Ma'rifatun, ini putri yang keempat, nikah dengan Bapak Sururi. Nah, tadi yang nyambut tadi ketua terah tadi, putra pertama dari Mbak Ma'rifatun dan Pak Sururi. Kemudian yang kelima Mas Mansur, tapi meninggal muda. Kemudian Ibu Siti Juriyah ingkang lenggah menika Pak garwanipun Pak Dimarjono, yang tadi saya sebut keluarganya paling banyak. Kemudian Mas Yaini itu kecil juga. Kemudian Siti Nurjana, mantan pacar saya Pak, yang duduk di tengah. Kemudian punya adik namanya Nur Kholis, sampun situ Pak, Bapak Ibu, nikah dengan Lis Rukiah. Lenggahnya sekarang di Jakarta. Kemudian yang terakhir menarik, dengan bersilaturahmi mempererat tali saudara, kita merasa dekat, insya Allah manfaat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amr dari Abu Qabus, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an, yang menerimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Rahim itu adalah bagian dari kata Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghubungkannya, maka aku berhubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskannya, aku putuskan dia.